Seperti prinsip JavaScript, polanya selalu sama untuk manipulasi elemen-elemen dari HTML-nya. Langkah pertama, kita perlu cari elemen mana yang akan dieksekusi. Lalu kita akan berikan sebuah action atau kita berikan sebuah efek-efek tertentu. Intinya banyak hal yang dilakukan sama JavaScript tergantung kasusnya seperti apa. Nah, di dalam jQuery, untuk mencari sebuah elemen dari tumpukan HTML yang banyak, karena kemungkinan HTML kita pasti banyak, ada banyak baris yang teman-teman harus tulis sesuai dengan bentuk websitenya seperti apa. Karena di sini baru sederhana, mungkin sedikit lebih mudah, tapi yang jelas teman-teman sudah tahu dasar-dasarnya bagaimana cara jQuery ini bekerja. Pokoknya nanti jQuery tahu elemen mana yang akan kita pilih, apakah itu elemen P, H1, button, atau berbentuk atribut, ID, atau kelas. Seperti yang sebelumnya di dalam JavaScript, ada beberapa fungsi untuk mengakses sebuah elemen. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang jQuery selector. Supaya lebih kompleks HTML-nya, bagaimana kalau kita buat dulu struktur HTML. Saya akan susun HTML-nya, teman-teman tinggal copy paste aja, atau teman-teman bisa download di link deskripsinya. Saya sudah sediakan sebuah template sederhana tentang website jQuery. Teman-teman boleh save, terus kita lihat hasilnya. Maka sekarang sudah terlihat tampilannya sangat sederhana. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian menu, terus ada bagian konten, dan bagian footer. Bagian yang atas adalah bagian header. Jadi silakan teman-teman download dulu template ini, biar kita bisa belajar tentang jQuery selectornya. Seperti yang sebelumnya di kelas JavaScript, tentu ada beberapa fungsi untuk mengakses sebuah elemen. Jadi kita balik lagi nih ke kelas JavaScript. Kita review dulu. Ada beberapa fungsi kalau teman-teman menggunakan JavaScript untuk memilih satu jenis elemen. Contohnya kalau teman-teman mengakses sebuah ID, berarti kita bisa tulis di dalam scriptnya dokumen get element by ID. Pastikan penulisannya camel case, terus kita akses. ID-nya adalah teks. Pastikan ID-nya terdaftar di dalam HTML. Kita akses elemen ini. Itu untuk selektor ID. Dan kalau teman-teman ingin menggunakan kelas, ada fungsinya sendiri. Namanya sama, diawali dengan dokumen get elements pakai S by class name. Nama kelasnya apa? Kita tentukan nama kelasnya, misalnya class title. Berarti kita tulis class title. Pastikan kelasnya ada di dalam HTML. Terus ada dokumen get element by tag name. Nah, itu fungsi khusus untuk tag-tag dari HTML. Kita bisa tulis, tolong JavaScript carikan saya elemen yang kategorinya tag name di dalam tumpukan dokumen HTML-nya. Nama tagnya apa? Nama tagnya bebas. Teman-teman mau mengakses apa? Kalau mau mengakses button juga bisa. Kita bisa tulis tag button. Pastikan penulisannya ada huruf S. Kenapa? Karena bisa jadi kelas kita bisa lebih dari satu. Begitupun untuk tag. Tag button bisa lebih dari satu. Berbeda dengan ID. Kalau ID sifatnya unik. Di satu halaman ini hanya ada ID teks. Tidak boleh ada ID yang lain. Jadi ini dia sekilas tentang cara kita mengakses beberapa elemen, di mana JavaScript sudah ngasih fungsi khusus untuk masing-masing elemennya. Ada ID, ada kelas, atau ada by tag name. Nah, dengan kode jQuery, jQuery sudah menyediakan berbagai alternatif selektor, sehingga kode programnya lebih powerful. Artinya kalian dimudahkan dalam proses pencarian elemen, dan lebih fleksibel. Mau ID boleh, mau kelas juga boleh, atau mau kombinasi antara kelas dan ID juga bisa. Pokoknya kalau kalian sudah pernah menggunakan CSS, maka si jQuery ini meniru gaya cara penulisan selektor di dalam CSS. Nah, sebenarnya ketika teman-teman memilih selektor ini, teman-teman bisa melihat hasil objeknya atau hasil elemennya. Apa sih yang dihasilkan dari fungsi ini? Kita bisa cetak ke dalam konsol dari masing-masing elemennya.
kita review aja ya, review tentang JavaScript. Siapa tahu teman-teman di sini sudah lupa, dan pastikan jangan lupa kita review lagi. Kita lakukan console log dari beberapa elemennya, kita coba akses halamannya. Sekarang kita sudah dapat hasil objeknya. Hasil yang ditampilkan dari fungsi tersebut berbeda-beda. Kalau ID langsung HTML-nya, tapi kalau get element by class name, dia mengembalikan yang namanya objek HTML collection. Ada 3 buah, karena kelas title ada 3 kalau teman-teman lihat di dalam strukturnya, dan kebetulan tag button hanya 1, jadi yang dikembalikan hanya button bagian yang atas. Pokoknya 2 fungsi ini mengembalikan sebuah objek namanya HTML collection. Nah, bagaimana kalau pakai jQuery? Kalau ini kan pakai JavaScript,